Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan, satu dari 3 renungan yang bertema hidup berkemenangan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Keluaran 3 ayat 8 berbunyi, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sama seperti bangsa Israel harus menguasai tanah Kanaan dari musuh-musuhnya sehingga mereka boleh masuk ke dalam negeri yang berlimpah-limpah, maka untuk hidup yang berkelimpahan, kita juga harus mengalahkan musuh-musuh kita. Kita harus hidup dalam berkemenangan. Ada 3 musuh kita, dan ini adalah bagian yang pertama, yaitu daging. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, seteru atau musuh. Musuh kita yang pertama adalah daging. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berbunyi, perbuatan daging telah nyata. Yang pertama adalah dosa seksual, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian ada dosa spiritual, penyembahan berhala, sihir. Kemudian ada dosa sosial, ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Kemudian yang berikutnya saya sebut dengan dosa saguer atau dosa minuman keras, yaitu kemabukan dan pesta pora. Dan daftar daripada Rasul Paulus tidak berakhir di situ, tetapi diakhiri dengan dosa sebagainya. Berarti termasuk di dalamnya judi, penggunaan uang tanpa kontrol, rakus, kemudian juga membaca horoskop, dan lain-lain. Bagian yang kedua adalah sekutu, teman kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami 3 godaan yang akan kita bahas, dan Tuhan Yesus juga mengalami godaan dari kedagingan. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi Tuhan Yesus juga mengalami musuh yang pertama, yaitu kedagingan. Pada saat itu ia sedang berpuasa, dan iblis menggodanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menang melawan godaan ini karena apa? Dia menggunakan satu senjata, yang nomor 3, yaitu senjata. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga ini menjadi prinsip bagi kita untuk kita hidup menang dari kedagingan. Kita harus memakai senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Lalu yang keempat, strategi. Apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kita menghadapi kedagingan? Dalam bahasa Inggrisnya adalah flee, atau menjauh, atau terbang menjauh. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 14, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Salah satu contoh yang baik bagaimana menjauh daripada kedagingan, kita dapat melihat dari 2 kasus, yaitu Daud pada saat dia tergoda dalam kedagingannya melihat Batsyeba mandi, dan juga kasus Yusuf pada saat ia diganggu atau digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersama dia. Dan dalam kedua kasus itu, yang menang adalah Yusuf karena dia lari menjauh, walaupun dia harus membayar harga masuk penjara. Dan Daud kalah dalam menghadapi godaan ini, dan karena itu ia menghamili Batsyeba, bahkan
langkah-langkah selanjutnya ia juga membunuh suami daripada Batsheba. Sehingga kesimpulan daripada renungan pada hari ini adalah kita diselamatkan untuk hidup menang. Dan salah satu musuh kita adalah kedagingan. Roma 7 ayat 24-25 mengatakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.